Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di bab 6, yaitu tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat kepada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lainnya termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari yang terkecil yaitu keluarga sampai yang terbesar yaitu negara tidak akan tercapai kestabilan antara adanya seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang tidak bermaksiat akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Seperti dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi ya, untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetensi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Yang selanjutnya yaitu etos kerja.
Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja dalam berbagai bidang. Seorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional, karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit ya. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam ya, agar aktivitas kehidupan manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Nah, itu ya tentang taat, perilaku etos kerja ya. Nah, kesimpulannya dari pembahasan yang tadi itu, yang pertama, pentingnya menaati pemimpin agar roda pemerintah berjalan dengan baik. Makin baik kepemimpinan, maka makin baik pula rakyatnya. Yang kedua, kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 adalah perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan pemimpin. Apabila terjadi perselisihan di pemerintahan, diperintahkan ya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiganya, hidup ini dinamis, perlu berkompetensi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Yang keempatnya, kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelimanya, barang siapa yang giat pasti dapat. Untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras. Nah, yang keenamnya yaitu kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105 adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, demikian untuk pelajaran kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan juga dapat diimplementasikan ya, atau diperagakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.